Sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir, kontroversinya seakan gak henti. Masih ada sisa waktu sebelum hakim menjatuhkan vonis. Namun di tengah kontroversi, apakah berpotensi ikut mempengaruhi independensi hakim? Saya Sylvia, kita diskusi. Diskusi kali ini kita masih akan membahas jalannya sidang hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kalau saya bisa menggunakan istilah yang tepat untuk menggambarkan jalan berliku untuk menggenggam keadilan. Karena kalau bicara soal waktu panjang atau lama dan singkatnya tentu relatif. Tapi kalau bicara soal lika-likunya, yuk kita flashback. Kasus bergulir sejak Juli 2022, sebulan kasus ini ketutup. Semua pihak kompak mengaku baku tembak. Babak baru dimulai setelah Richard Eliezer buka suara dengan bumbu-bumbu drama rekayasa, dugaan kisah asmara sampai berujung melibatkan anggota-anggota polisi, pangkat barada sampai perwira. Sudah lebih dari 6 bulan proses hukumnya berjalan, lalu apa yang paling dinanti? Gak lain gak bukan vonis hakim. Fakta-fakta sudah digelontorkan di persidangan. Jaksa penuntut umum juga sudah membacakan tuntutannya. Terkini nota pembelaan yang disampaikan oleh satu persatu terdakwa. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Benang merahnya sama antara pledoi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Keduanya sama-sama merasa sudah dihakimi oleh publik sebelum vonis hakim dijatuhkan. Di mata publik yang belum tentu paham dengan hukum ini, sanksi sosial dijatuhkan lebih dengan mempertimbangkan perasaan. Lalu apakah penghakiman publik ini bisa ikut berdampak mempengaruhi independensi hakim? Negara demokrasi, ya ini tidak bisa terbentuk bahwa masyarakat mempunyai pandangannya sendiri. Ada yang mengatakan gini kan, ini kan ditonton banyak orang, kemudian banyak opini, banyak persepsi dari masyarakat. Ya memang begitu, kita menjaga, apalagi sekarang ini kan kita harus mengawal proses pemidanaan, itu kan harus mengawal ya. Kita harus tahu juga, artinya jangan juga mengatakan bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh apapun yang ada di masyarakat, gitu kan gitu ya. Hakim jangan terpengaruh. Hakim ya pokoknya dia berdasarkan bukti yang dianggapnya terbukti dan kemudian sah dan juga ada keyakinannya, gitu kan. Di sisi lain kenyataannya memang bermasyarakat itu juga ada rasa keadilan masyarakat. Kalau yang tadi soal penghakiman publik, muncul lagi isu soal adanya dugaan gerakan bawah tanah untuk meringankan atau bahkan meloloskan Ferdy Sambo dari vonis. Diungkapkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya upaya untuk memesan vonis Sambo. Gerakan itu tidak mempengaruhi, berusaha mempengaruhi, ya, mempengaruhi pengadilan, apakah itu jaksanya atau pengacaranya, agar Sambo, ya namanya kontroversi ya, ada yang bergerak
agar Sambo dihukum berat. Ada yang bergerak agar Sambo dihukum ringan. Itu biasa. Ada gerakan seperti itu, tetapi saya monitor sampai sekarang dan saya terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Pengaruh itu tidak ada. Gerakan itu ada orang yang berusaha mempengaruhi lewat berbagai pintu. Ada orang berarti siapa tuh Pak? Ya, yang grupnya Sambo, yang pendukungnya Sambo tuh ingin agar Sambo dibebaskan dan berhenti di sini kasusnya agar tidak menjalar lagi. Tapi yang lawannya Sambo ini kan soal kelompok-kelompok aja kan, seperti kelompok sindikat kan, itu tidak bisa disembunyikan. Yang lawan Sambo bilang itu sikat sampai habis gitu. Tetapi sejauh pengetahuan saya pengadilan oke lah jalan. Ada juga dugaan potensi ancaman kalau Verdi Sambo ini sampai divonis maksimal atau dihukum mati. Sambo nggak akan segan-segan untuk mengungkap skandal yang ada di dalam lingkungan perwira tinggi kepolisian. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan kalau Sambo mendapat ancaman hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapat ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras. Bukan saatnya lagi menakut-nakuti ya. Artinya kalau memang Sambo memiliki bukti-bukti yang cukup ya, tentu harus dibedakan ya. Mana yang menjadi pidana, mana yang menjadi fakta ya. Sepanjang dia memiliki bukti-bukti, ada sesuatu hal yang dirahasiakan, ya silakan saja ya. Kenapa? Karena juga ya akan dinilai oleh masyarakat ya. Yang penting kalau menurut kami adalah Sambo jangan sampai menyebar fitnah, mengadu domba, menghasut ya, kemudian membuat bingung masyarakat ya. Saya kira itu yang kita harapkan. Kalau memang dia mau ngomong apapun juga, saya kira itu adalah dia. Ya itu adalah sepanjang bisa dia pertanggungjawabkan, ya tidak ada masalah sebetulnya ya. Di tengah semua pesimisme publik dan upaya-upaya untuk meringankan vonis, mampukah hakim menjatuhkan vonis yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, bagi korban, bagi publik dan masyarakat, serta bagi terdakwa? Kembali kepada bahwa hukum itu untuk apa sih? Hukum itu adalah, apalagi hukum pidana itu melindungi siapa? Melindungi kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Nah, kepentingan masyarakat ya itu termasuk rasa keadilan itu ya, rasa keadilan masyarakat ya, bahwa masyarakat itu kan juga nanti kan kita cari yang terbesar lah ya, tidak kan masyarakat juga macam-macam, tetapi kan banyak ada gium yang teori-teori yang mengatakan bahwa berhukum kebahagiaan atau kepuasan masyarakat itu yang bagaimana, yaitu the great happiness for the greatest numbers ya. Jadi kebahagiaan yang terbesar untuk kelompok terbesar masyarakat. Harusnya rasa keadilannya hakim itu ya memang mendalam ke sana gitu ya, bisa link it ya, inline gitu ya. Februari nanti semua mata akan tertuju pada vonis hakim yang menjatuhkan hukuman bagi masing-masing terdakwa. Namun apapun putusan dan hukumannya, tidak ada hukuman seharga nyawa. Saya Sylvia, terima kasih sudah diskusi.